mobil, hingga rel kereta api sudah menggunakan magnet untuk bekerja. Dari pengertiannya, magnet berasal dari kata Yunani yaitu magnetositos yang berarti batu magnesia. Magnesia sendiri merupakan sebuah tempat di Yunani kuno yang kaya dengan batu magnet. Kalau sudut pandang sains, magnet adalah sebuah objek yang mampu memancarkan medan magnet dalam radius tertentu. Medan magnet ini tidak kelihatan, namun baru diketahui saat sebuah magnet menarik satu sama lain atau menjauh satu sama lain. Untuk jenisnya sendiri, magnet bisa dibagi atas beragam hal. Salah satunya adalah cara pembuatan, di mana ada magnet alami dan magnet buatan. Hari ini kita bakal mengintip industri magnet buatan. Dalam pembuatannya, magnet terbagi lagi atas kekuatan yang mereka miliki. Pertama, ada magnet tetap yang memiliki kecenderungan tetap dan bertahan lama. Biasanya, magnet ini berasal dari bahan ferromagnetik keras atau bahan-bahan yang sulit menjadi magnet seperti neodymium. Kedua, ada magnet sementara yang kemampuannya tidak bertahan lama dan juga tidak terlalu kuat. Magnet sementara ini biasanya dari bahan ferromagnetik lunak atau bahan yang mudah jadi magnet seperti besi. Dari sini kita tahu kalau hal yang sulit bisa saja lebih bernilai ketimbang yang sudah didapatkan. Masuk ke proses pembuatan, hal pertama yang dilakukan adalah pembuatan cetakan. Magnet yang memiliki bahan dasar logam panas memerlukan cetakan yang kuat. Hal pertama yang dilakukan adalah memasukkan cetakan bentuk ke dalam mesin press. Dalam mesin ini, cetakan akan diisi dengan pasir lalu ditekan dengan kekuatan tinggi. Hasil dari cetakan yang dibuat akan seperti berikut. Sebenarnya masih ada lagi bentuk cetakan lain yang dibuat dalam pabrik magnet sesuai dengan permintaan. Setelah cetakan selesai, lengkapi dengan Sweetang Hydrogen, Sweetamine, dan vitamin E agar rambut semakin tebal, sehat, dan mudah diatur. Pedagang kasus tidak merah makan merah. Faktanya ada merah makan merah kan? Maka sekarang indah untuk mempersiapkan bahan baku untuk membuat magnet. Ada berbagai macam logam yang disiapkan untuk menjadi bahan baku, mulai dari perunggu, kobalt, nikel, aluminium alloy, dan juga aluminium. Berbagai macam logam ini kemudian dituang ke dalam sebuah tungku pembakaran yang suhunya mencapai 1650 derajat Celcius. Tentu saja, suhu ini super berbahaya bagi manusia. Makanya para pekerja harus menggunakan baju keselamatan, utamanya saat mengaduk bahan baku tadi. Jika sudah cukup air, maka logam yang dicairkan akan dituang ke dalam cetakan. Hawa panas yang dihasilkan tentu sangat mengerikan karena sampai membakar cetakan yang dibuat loh. Untuk memisahkan cetakan dan juga batang logam yang dibuat, biasanya pekerja akan memukul-mukul batang logam tersebut menggunakan sebuah palu raksasa hingga akhirnya terlepas. Kalau logam yang dicetak udah dingin, maka saatnya masuk ke pembelian gaya magnet untuk si logam. Caranya cukup mudah kalau punya alat canggihnya. Logam hanya diletakkan pada dua sisi alat yang menentukan kutub selatan dan juga kutub utara miliknya. Dengan memberi tegangan listrik berlebih yang dialirkan oleh alat pada bidang logam yang ditempelkan, maka si logam akan langsung punya kekuatan magnetik. Sebelum diperjualbelikan dan dijadikan beragam hal, tahap terakhir yang harus ditempuh adalah quality control. Magnet yang baik akan memiliki kekuatan medan magnet yang kuat dan juga bisa bertahan lama. Jika sesi quality control ini selesai, maka magnet baru siap untuk diperjualbelikan. Setelah selesai di pabrik, magnet akan masuk ke dalam pabrik-pabrik untuk yang dibicarakan tadi, mulai dari handphone hingga mobil listrik bergantung pada magnet dengan kualitas tinggi. Makanya wajar kalau magnet memiliki nilai pasar yang sangat tinggi, yaitu sekitar 34,7 miliar US dollar atau sekitar 519 triliun rupiah. Nilai pasar setinggi ini tentu saja bisa membuat sebuah negara menjadi kaya raya jika berhasil memonopoli pasar. Nah, emang-emang tentang monopoli pasar magnet, ternyata Cina bisa saja loh memonopoli magnet dunia.
Hal ini mungkin saja terjadi karena satu logam unik dengan kekuatan magnet super yaitu neodymium. Neodymium merupakan logam langka yang sedang mengalami lonjakan permintaan karena sangat kompatibel untuk alat-alat elektronik, mulai dari handphone, headset, laptop, komputer, hingga mobil listrik seperti Tesla dan bahkan turbin angin raksasa. Dengan menggunakan neodymium, besi, dan juga boron, maka akan dihasilkan magnet permanen luar biasa yang ukurannya malah kecil. Makanya sangat cocok untuk teknologi kompak seperti smartphone dan Bluetooth wireless. Sebab kegunaan dan keunggulannya inilah magnet neodymium mencapai permintaan fantastis senilai 11,3 miliar US dollar atau 169 miliar rupiah. Kegilaan dari neodymium ini juga bisa dilihat dari lonjakan harganya. Pada tahun 2010, neodymium dihargai 50.000 US dollar atau 740. Coba deh kita langsung bawa magnet semua. Pakai magnetnya yang di bawah. Pakai yang lihat. Yang nggak bawa bisa bawa dengan tangannya. Oke, bisa ditunjukkan bentuk magnetnya. Iya, juga bentuknya magnetnya bentuk apa? Bentuk cincin. Kalau ayam bentuk magnetnya bentuk apa? Batang. Caca? Batang. Ada lagi yang lain? Cincin. Bisa bawa apa? Jaket apa? Ada cincin. Ada yang magnet. Siapa yang bawa magnet ini? Mau pikirin? Iya tuh, kasih temannya yang lain magnet. Ini buku ya. Ada lagi ya? Ini begini. Coba lihat. Ini magnet apa ya? Bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk lain. Dari yang tadi. Kalau yang di pabrikan kan bentuknya bisa dicetak ya. Nah, dicetaknya beraneka-aneka. Di antaranya bisa gambar bintang atau biasanya juga ada yang bulat ya kan. Ada lagi yang kotak dan lain sebagainya. Biasanya kalau yang di tempat pensiun, kan tempat pensiun menggunakan magnet. Nah, jangan ya. Habis itu coba bawa hari ini. Ya. Ya. Ya, ada juga yang bulat. Oh ini ya, ini kompas namanya sayang. Nah ini yang di dalam kompas adalah salah satu magnet berbentuk magnet dan jarum seperti ini dia magnetnya berbentuk jarum. Nah ini diantaranya magnet-magnet yang pada umumnya ada, tapi tadi juga nih harusnya tuh
magnetos yang berarti batu magnesia. Magnesia sendiri merupakan sebuah tempat di Yunani kuno yang kaya dengan batu magnet. Kalau sudut pandang sains, magnet adalah sebuah objek yang mampu memancarkan medan magnet dalam radius tertentu. Medan magnet ini tidak kelihatan, namun baru diketahui saat sebuah magnet menarik satu sama lain atau menjauh satu sama lain. Naik ya. Untuk jenisnya sendiri, magnet bisa dibagi atas beragam hal. Salah satunya adalah cara pembuatan, di mana ada magnet alami dan magnet buatan. Hari ini kita bakal mengintip industri magnet buatan. Dalam pembuatannya, magnet terbagi lagi atas kekuatan yang mereka miliki. Pertama, ada magnet tetap yang memiliki kecenderungan tetap dan bertahan lama. Biasanya, magnet ini berasal dari bahan ferromagnetik keras atau bahan-bahan yang sulit menjadi magnet seperti neodymium. Kedua, ada magnet sementara yang kemampuannya tidak bertahan lama dan juga tidak terlalu kuat. Magnet sementara ini biasanya dari bahan ferromagnetik lunak atau bahan yang mudah jadi magnet seperti besi. Dari sini kita tahu kalau hal yang sulit bisa saja lebih bernilai ketimbang yang mudah didapatkan. Masuk ke proses pembuatan, hal pertama yang dilakukan adalah pembuatan cetakan. Magnet yang memiliki bahan dasar logam panas memerlukan cetakan yang kuat. Hal pertama yang dilakukan adalah memasukkan cetakan bentuk ke dalam mesin pres. Dalam mesin ini, cetakan akan diisi dengan pasir lalu ditekan dengan kekuatan tinggi. Hasil dari cetakan yang dibuat akan seperti berikut. Sebenarnya masih ada lagi bentuk cetakan lain yang dibuat dalam pabrik magnet sesuai dengan permintaan. Setelah cetakan selesai, lengkapi dengan Swivel Hydrogen, Sweet Almond, dan vitamin D agar rambut semakin tebal, sehat, dan mudah diatur. Menanggapi kasus kilat merah memakan perak, faktanya ada merah warna perak makan merah kan? Maka sekarang injak untuk mempersiapkan bahan baku untuk membuat magnet. Ada berbagai macam logam yang disiapkan untuk menjadi bahan baku, mulai dari perunggu, kobalt, nikel, aluminium alloy, dan juga aluminium. Berbagai macam logam ini kemudian dituang ke dalam sebuah tungku pembakaran yang suhunya mencapai 1650 derajat Celcius. Tentu saja, suhu ini super berbahaya bagi manusia. Makanya para pekerja harus menggunakan baju keselamatan, utamanya saat mengaduk bahan baku tadi. Jika sudah cukup air, maka logam yang dicairkan akan dituang ke dalam cetakan. Hawa panas yang dihasilkan tentu sangat mengerikan karena sampai membakar cetakan yang dibuat loh. Untuk memisahkan cetakan dan juga batang logam yang dibuat, biasanya pekerja akan memukul-mukul batang logam tersebut menggunakan sebuah palu raksasa hingga akhirnya terlepas. Kalau logam yang dicetak udah dingin, maka saatnya masuk ke pembelian daya magnet untuk si logam. Caranya cukup mudah kalau punya alat canggihnya. Logam hanya diletakkan pada dua sisi alat yang menentukan kutub selatan dan juga kutub utara miliknya. Dengan memberi tegangan listrik berlebih yang dialirkan oleh alat pada bidang logam yang ditempelkan, maka si logam akan langsung punya kekuatan magnetik. Sebelum diperjualbelikan dan dijadikan beragam hal, tahap terakhir yang harus ditempuh adalah quality control. Magnet yang baik akan memiliki kekuatan medan magnet yang kuat dan juga bisa bertahan lama. Jika sesi quality control ini selesai, maka magnet baru siap untuk diperjualbelikan. Setelah selesai di pabrik, magnet akan masuk ke dalam pabrik-pabrik untuk yang dibicarakan tadi, mulai dari handphone hingga mobil listrik bergantung pada magnet dengan kualitas tinggi. Makanya wajar kalau magnet memiliki nilai pasar yang sangat tinggi, yaitu sekitar 34,7 miliar US dollar atau sekitar 519 triliun rupiah. Nilai pasar setinggi ini tentu saja bisa membuat sebuah negara menjadi kaya raya jika berhasil memonopoli pasar. Nah, emang-emang tentang monopoli pasar magnet, ternyata Cina bisa saja loh memonopoli magnet dunia. Hal ini mungkin saja terjadi karena satu logam unik dengan kekuatan magnet super yaitu neodymium. Neodymium merupakan logam langka yang sedang mengalami
mengalami lonjakan permintaan karena sangat kompatibel untuk alat-alat elektronik, mulai dari handphone, headset, laptop, komputer, hingga mobil listrik seperti Tesla dan bahkan turbin angin raksasa. Dengan menggunakan neodymium, besi dan juga boron, maka akan dihasilkan magnet permanen luar biasa yang ukurannya malah kecil. Makanya sangat cocok untuk teknologi kompak seperti smartphone dan Bluetooth wireless. Sebab kegunaan dan keunggulannya inilah magnet neodymium mencapai permintaan fantastis senilai 11,3 miliar US dollar atau 169 miliar rupiah. Kegilaan dari neodymium ini juga bisa dilihat dari lonjakan harganya. Pada tahun 2010, neodymium dihargai 50.000 US dollar atau 740 besi yang dicetak berbentuk sesuai dengan besar. Ya. Lalu gimana cara membuat programnya? Dengan cara ditaruh di sebuah alat, lalu dialiri arus listrik dan tegangan tinggi sehingga kedua kutubnya memiliki tegangan yang kuat. Oke, nah sekarang tadi juga diceritakan di dalam ini magnet tadi ya. Arti magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan tarik menarik di benda sekitarnya. Coba deh kita langsung bawa magnet semua. Berapa magnetnya yang di bawah? Oke, yang lihat. Yang nggak bawah bisa bawa magnetnya. Kalau yang di pabrikan kan bentuknya bisa dicetak ya. Nah, dicetaknya beraneka-ragam. Di antaranya bisa gambar bintang atau biasanya juga ada yang bulat ya kan. Ada lagi yang kotak dan lain sebagainya. Biasanya kalau yang di tempat kecil kan kalau bisa menggunakan magnet. Nah, jangan ya. Habis itu coba bawa apa ini? Ya. Ya. Ya, ada juga yang bulat. Oh ini ya, ini kompas namanya sayang. Nah ini yang di dalam kompas adalah salah satu magnet berbentuk magnet dan jauh. Seperti ini dia magnetnya berbentuk jauh. Nah ini diantaranya magnet-magnet yang pada umumnya ada, tapi tadi juga di arahnya tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutia, terima kasih. Di dalam PI3 ini kita akan membahas tentang pasca observasi. Apa inti dari pasca observasi di sini? Yaitu yang pertama adalah bagaimana RPP yang telah diimbaskan kepada rekan sejawat di situ. Terus di dalam RPP itu apakah sudah terlaksana KSE-nya di situ bagaimana?
Terus adakah kendala waktu mengadakan observasi? Dan yang terakhir, apa yang akan dikembangkan aja dalam ini? Mungkin menemukan sesuatu waktu observasi, apakah itu yang membuat meningkat, apa aja yang akan ditingkatkan nanti dalam perkembangannya nanti untuk pertemuan berikutnya. Kami persilakan untuk Pak Alvin dan Bu Tia. Terima kasih Bu Yulisa atas waktunya. Ya. Selamat siang Bu Tia. Siang Pak. Ini gimana kabar nih Bu Tia nih? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Tia. Ini saya mau waktunya sebentar nih Bu Tia. Saya mau nanyain tentang kemarin kan Bu Tia sudah saya observasi ya Bu Tia ya. Nah ini kira-kira dalam RPP yang Bu Tia sampaikan kemarin yang dengan ada RPP diferensiasi KSC itu ada kendalanya di mana ya kira-kira Bu Tia? Waktu kemarin observasi sih saya rasa sih ada beberapa kendala ya, terutama dalam pelaksanaan penyesuaian apa yang kita rencanakan dengan yang terlaksana beda nih, karena mungkin terbatas waktu dan kondisi anak-anak juga waktu itu. Jadi karena kita sifatnya kemarin praktek, jadi ada beberapa kendala nih yang dihadapi, mungkin ketepatan waktu ya. Ketepatan waktu ya. Karena namanya juga praktek anak-anak ya Pak ya. Kalau praktek kan kadang-kadang anak seneng apa-apa kan, jadi waktunya merupakan kasihkan, jadi kita juga saya khususnya lebih kurang mengontrol waktunya, jadi waktunya molor banyak dan ya apa yang sudah diterapkan di RPP akhirnya kita keteteran dari gitu ya. Jadi sosial emosionalnya di mana tuh dia dapetnya di mana ya siswa? Sosialnya anak-anak lebih secara lebih bertanggung jawab sih dari kegiatan kemarin kita laksanakan itu. Anak-anak sudah terlihat ya biasanya mulai dari berdoa, ada yang berani memimpin doa untuk memulai pelajaran, terus anak-anak juga ada yang dalam dan diskusi ya kemarin ya dalam diskusi anak-anak juga sudah bisa memiliki tanggung jawab untuk apa ya sih yang harus mereka lakukan di dalam kegiatan diskusinya, tanggung jawabnya apa yang mesti mereka capai. Apalagi kemarin juga dari segi praktek nih, karena kita praktek jadi ada tanggung jawab. Karena kita prakteknya magnet kemarin, gimana magnetnya biar tanggung jawabnya magnetnya biar jadi dari barang-barang yang ada itu bisa jadi mereka juga tahu gimana cara bikin magnet dengan 3 cara ya kemarin kan. Di situ juga kita menggunakan metode yang berbeda-beda, jadi setiap kelompok beda-beda, ada yang menggunakan sistem gesek ya kan, ada yang pakai induksi kemarin kan, dan ada juga yang pakai elektromagnetik. Mereka mencoba walaupun nantinya juga kelompok beda-beda ya, tapi akhirnya karena mereka seru kok pakai listrik bisa, yang pakai gesek penasaran, akhirnya tukeran bahan kan mereka tukeran bahan. Nah, akhirnya mereka mencoba juga yang pakai elektrik, yang pakai elektromagnetik, yang gesek pindah bahan satuannya dia pindah, yang ini juga yang pakai induksi kok bisa paku sama paku magnet paku itu bisa ngangkat yang bawah gitu pakai perantara bisa. Mereka penasaran, akhirnya ya mereka berputar. Nah, realisasinya sebenarnya yang diharapkan kan salah satu kan akhirnya mereka belajar sendiri ya. Jadi dari hasil praktek itu mereka menemukan sendiri, oh ini kok bisa begini. Akhirnya mereka kemarin lihat kan yang di prakteknya pakai penggaruk pun mereka coba digesek-gesek tapi penasarannya kalau di rambut ternyata berdiri kan rambutnya dengan sendirinya juga mereka sebenarnya sih kalau di RPP nggak ada ya nggak terprogram gitu ya kan inisiatif sendiri. Nah itu tentunya sangat pengen tahunya bisa nggak ya bahan ini bisa dipakai nggak ya dengan cara ini menggesek dengan cara magnet aja, tapi bisa nggak sih pakai yang bahan lain bisa lebih sistem magnetik nggak sih? Nah jadi anak-anak itu banyak yang bereksplorasi lah, bisa nyoba karena ada bahan magnet yang besar ya kan, pakai itu dari jarak berapa meter, berapa jarak berapa senti sekian, tarik nggak bendanya di sini, tarik nggak bendanya, saking mereka itu ini dulu bawa itu
salon ya kalau nggak salah. Speaker dia. Ya. Jadi kan besar tuh daya tariknya. Dites sama anak-anak tuh apa kecil. Kalau mana-mana mereka juga nyoba apa kemarin tutup ya, padahal sebenarnya materinya kita nggak mempraktekkan hal itu, ternyata mereka mempraktekkan daya tarik penarik dan tolak penolaknya. Ini nggak bisa, coba isengin. Hampir ada yang benjol, banyak soalnya ada kadang ada yang kena ya. Makanya sih dari segi kekurangan sih kemarin dari itu sih pengontrolan waktunya emang benar-benar karena ini merupakan praktek, jadi emang harus nanti spare waktunya kalau kita bikin kembali merevisi RPP harus merevisi waktu praktek lebih banyak gitu. Lebih banyak waktunya. Biar mereka gitu tuh ya. lebih bisa namanya eksperimen ya, coba ya harus banyak benar-benar banyak waktu yang diluangkan dan anak juga timbul kenapa ini bisa ini enggak, kenapa saya hanya pakai ini aja, jadi mereka juga semuanya mencoba akhirnya Ini Mutia, itu Mutia berarti menerapkan diferensiasi ya? Iya. Itu apa tuh itunya tuh? Langkah-langkahnya itu apa tuh ya? Kalau untuk diferensiasi kemarin sih sebenarnya itu banyak hal ya, karena anak kan kemarin dalam di kelas itu dibedakan kemarin berdasarkan gaya belajar. Gaya belajar. Jadi dari awal juga penerapan YPP dilakukan ada beberapanya nih, dengan beberapa teknik metode pembelajaran, mulai dari menonton video ya kan awalnya deh menonton video kemarin kita mendengarkan sebuah cerita tanpa sebuah gambar, jadi mereka membayangkan sebuah cerita, akhirnya dibawa masuk ke sebuah video ya kan, buat anak-anak yang mungkin visual ya terus untuk anak-anak yang kinestetik yang dasarnya praktek ya mereka itu tadi dibawa ke praktek pembuatan makhluk itu sendiri, tapi ternyata pada saat prakteknya itu akhirnya semuanya seru di situ karena mereka benar-benar pendengaran dilihat, penglihatan juga dipakai, tangannya juga mereka bergerak sendiri dan mereka juga semuanya mencoba gitu ya. Jadi biasanya anak yang diam anteng duduk manis enggak, dia rebutan juga mau nyoba, mau megang gitu, mau ngelilit. Jadi kalau 10 liter tarikannya kuat apa enggak, 20 tarikan kuat apa enggak, mereka ada panjang lagi sampai banyak, ternyata 50 lebih dari 30 itu tarikannya emang lebih kuat, emang lebih berasa makhluknya. Jadi mereka menemukan sih, padahal kan dalam ya apa kalau kita lihat dalam RKPD ya kan, RKPD kan cuma 10, 15 dan 20, tapi ternyata anak-anak itu lebih tertarik untuk mengerjakan tuh yang di luar perintah gitu, karena mereka penasaran, daya penasarannya mereka tuh emang keluar akhirnya, langsung kayak tahunya gitu, pengen banget. Jadi di situ diferensiasinya ya pada dasarnya seperti itu, tapi ketika prakteknya akhirnya melebur dan mencoba semua. Yang visual mau nggak mau dia juga melihat kan cara praktek, tapi kan dia penasaran juga mau megang. Ya. Akhirnya dia kinesinya keluar. Yang audio selama ini cuma dengerin doang, tapi dia penasaran, bisa ya, dengan ini bisa. Nah, akhirnya praktek akhirnya semua walaupun kita sudah mengkondisikan anak-anak siswa tersebut, anak-anak dengan kondisi visual, audio atau kinesis, akhirnya kemampuan mereka berbaur dengan sendirinya. Timbulnya enggak, menang audio saya cuma dengerin doang cukup, tapi dia penasaran juga keluar nih main tangannya. Untuk yang visual cuma ngeliatin doang, tadinya cuma ngeliatin temannya, bisa gitu ya, bisa gitu. Nyoba, akhirnya dicoba, walaupun kupingnya dia sebenarnya akhirnya seluruhnya dalam kegiatan pembelajaran kemarin sebenarnya jadi hidup gitu. Tanpa disangka kegiatan itu hidup. Tanpa kita harga listening dia, mungkin ya begitu mereka selesai praktek, mereka cukup tertarik ya, untuk melakukan tersebut. Tapi begitu mereka harus kembali memegang kertas dari bentuk data PD, nah mereka sedikit biasalah dari kesenangan mereka kayak mainan yang direbut gitu loh. Jadi ada sedikit, nah ini masuklah kemarin kita ada games ya, anak-anak main games, jadi mereka juga merupakan cooling down dari kesenangan ini, mereka dipindahkan ke pembelajaran yang harus mereka mengerjakan KPD untuk menyelesaikan tugas sebagai rasa tanggung jawab mereka dalam pembelajaran kali itu. Istirahat. Iya, jadi Lucia itu sudah melakukan
negosiasi KSE dengan audio, video, visual dan estetik ya gitu ya. Jadi semua istilahnya saya sudah kayaknya enak gitu pembelajarannya Mutia tuh, kayaknya nyaman banget buat, karena kan Mutia memakai peserta didik aktif ya, aktif, kreatif semuanya. Terus ini Mutia untuk kedepannya nih Mutia nih, kedepannya untuk siswa itu selalu menerapkan yang tadi Mutia pembelajarannya seperti apa, bagaimana nih Mutia? Mungkin ke depannya ya, karena kita udah tahu nih dari anak mengemari ya, walaupun kelihatannya sederhana ya, nanti cuma bermain magnet sebenarnya gitu kan. Berarti ke depannya dengan melihat antusiasnya mereka dalam kegiatan seperti ini, ya ke depannya mungkin untuk pembelajaran di depan tuh, ayo kita mengadakan ini dengan sebuah praktek. Walaupun dengan karena mereka kinestetik bukan berarti yang praktek itu hanya anak kines, tapi juga semua anak bisa terlibat gitu. Bisa melibatkan semuanya. Walaupun kita nanti menggunakan metode suara, dan itu harus tertarik oleh semua anak. Misalnya anak kines juga tertarik, anak ini, kita harus mencari hal-hal yang baru yang bisa membuat mereka itu tertarik. Apapun bentuk media pembelajaran yang kita sampaikan, mereka harusnya tertarik, harus bisa tertarik, membuat semangat. Kalau video nih, kita bikin penasaran, bisa aja kita misalkan video gitu, kita sertakan sebuah gambar video tapi nggak ada suaranya. Bisa aja kita membuat seperti itu kan. Akhirnya kan mereka berpikir ini ceritanya apa, tentang apa, ya kan, membuat mereka tarik. Yang kines tertarik, yang audio dari suaranya pun bisa. Dan mereka juga mau nggak mau, karena kita ada tugasnya nanti secara tanggung jawab dia harus menyelesaikan tugas, mau nggak mau dia harus konsen melihat, melatih melihat. Gitu. Karena kita membuat saya membentuknya dengan bentukan benda yang harus dipegang, digerak, kita bikin penasaran mereka. Jadi membuat semua alat peraga itu bisa membuat ketertarikan semua ya yang sudah kita rancang ya, misalnya seperti biar kines, biar visual atau audio, itu semuanya bisa bergerak. Pokoknya itu ke depannya mesti, karena kan dengan melihat kegiatan kemarin itu kayaknya berat banget. Berarti ini juga harus diterapkan di semua mata pelajaran, termasuk bahasa Indonesia dan matematika. Ya, kita harus mengolah itu pinter-pinter kita sebagai guru dan nanti bisa mencoba dengan master level, ya kan? Kegiatan ini sebenarnya bikin video baru, gitu dari ke depannya. Untuk depannya itu ya, saya udah dari versi KSE, terus dengan data, berapa seperti apa, progres segala akan dijawab, terus juga istilahnya bertujuan kepada peserta didik. Nah, minat tembakannya saya rasa sih udah cukup Mutia ya, udah cukup, istilahnya bagus lah kalau misalnya ini. Jadi karena waktu juga ya Mutia ya, memisahkan kita ya, udah ini ya. Saya sebelumnya terima kasih udah Mutia, ternyata istilahnya pasca observasi ini berjalan dengan lancar, karena kan tadi sudah kita ini ya depan ternyata memang sudah selesai. Itu istilahnya terima kasih banyak nih Mutia nih sudah meluangkan waktunya buat saya untuk ini. Ya, saya mau maaf misalnya ada kata yang saya kasar atau tidak disengaja, saya mau maaf sebesar-besarnya Mutia ya. Terima kasih ya Bu saya untuk ini. Saya Mutia dan Bu Yudisa dan sebagai angkatan 7 untuk masalah konsultasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.